Ya, kali ini saya akan merangkum buku literasi, yaitu tentang berhubungan dengan dunia otomotif, khususnya di teknik mesin. Yang pertama ada Sistem Kelistrikan Otomotif karya Philip Kristanto. Ya, bukunya seperti ini ya. Untuk isinya sendiri, buku Sistem Kelistrikan Otomotif telah berkembang demikian pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, di mana berbagai sensor telah digunakan untuk menunjang sistem kenyamanan dan keamanan pada kendaraan bermotor. Tentunya untuk mendukung operasional dari semua perangkat kenyamanan tersebut perlu dipahami terlebih dahulu tentang dasar-dasar kelistrikan dan rangkaian listrik yang disajikan dalam bab 1 dan bab 2 buku ini. Ya, dalam buku ini membahas tentang dasar kelistrikan, rangkaian listrik, alat-alat ukur pengukuran listrik, kemagnetan elektromagnetik, komponen kelistrikan otomotif, kelistrikan bodi, sistem pengisian, sistem starter, dan sistem pengapian. Ya, pada buku yang kedua yang saya review yaitu tentang teori teknik dasar tenaga listrik karya Insinyur Marconi SHMT. Ya, bukunya seperti ini. Untuk isinya sendiri ada teori dasar listrik itu seperti adanya teori elektron, yaitu pada atom, inti atom, kulit atom, proton, neutron, dan elektron. Dan seperti teknik hantaran, jaringan dengan dua titik singgah atau biasa disebut two-point networks. Ada reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif, ada segitiga daya, faktor daya, analisis jaringan, peralatan beban gardu distribusi, dan pengaturan tegangan sistem SUTM 20 volt. Untuk teori dasar listrik sendiri, seperti selama arus surya petir menimbulkan busur api sepanjang bagian luar isolator, maka udara di bagian luar isolator ini terisolir. Udara yang terisolir ini merupakan penghantar, sehingga walaupun arus surya petir sudah tidak ada lagi, udara yang terisolir ini tetap mengalir arus yang dihasilkan oleh tegangan operasi. Arus ini disebut arus ikutan. Arus ikutan ini terbaca oleh ril sebagai gangguan fase ke tanah. Kemudian ril bekerja dan mentripkan PMT atau pemutus beban. Setelah PMT trip, maka busur api listrik di bagian luar isolator tersebut di atas padam dan proses ionisasi udara berhenti. Dalam berhentinya proses ionisasi ini, maka udara di sekitar isolator menjadi isolasi kembali, sehingga apabila PMT dimasukkan kembali tidak lagi terjadi gangguan. Secara operasional, hal ini terasa sebagai suatu gangguan temporer apabila pemasukan kembali dilakukan secara otomatis dengan menggunakan penutup balik, maka penyetelan waktu mati atau dead time dari recloser harus cukup lama agar udara yang terisolir di sekitar isolator mendapat cukup waktu untuk netral kembali sehingga isolasi kembali. Dan yang terakhir atau buku yang ketiga yang saya review atau saya rangkum yaitu tentang One Glass Solution dan One Max Solution untuk fungsi layar sentuh karangan Dr. Insinyur Syarudin Murs M.Com.
Bukunya seperti ini. Untuk isi dari Technosian 2016 di buku ini yaitu teknologi layar sentuh jenis kapasitif diperkenalkan secara luas oleh perusahaan Apple bersama perusahaan TPK yang berdomisili di Cina sejak tahun 2005-an. Sejak saat itu, perkembangan layar sentuh telah bergeser seiring dengan dukungan teknologi bahan yang berkembang pesat dari tipe Ditto atau hak paten Apple dan tipe Sito hak paten TPK ke OGS atau One Glass Solution, juga OMS yaitu One Mark Solution, dan kemudian fungsi layar sentuh dipindahkan menyatu dengan modul LCD yang dikenal teknologi in-cell. Buku ini menyajikan teknologi layar sentuh tipe OGS mulai dari sejarah perkembangan, struktur masing-masing tipe layar sentuh sampai OGS atau in-cell disinggung sepintas sebagai pelengkap. Agar pembaca dapat memahami cara kerja teknologi layar sentuh secara komprehensif, selanjutnya diulas permasalahan teknis yang dihadapi pada router tipe OGS, yaitu lapisan cat yang semula berada pada kaca pelindung sekarang disatukan dengan kaca sensor sehingga memunculkan Sito. Buku ini memberikan pengetahuan teknologi layar sentuh secara lengkap dan komprehensif kepada pembaca. Ya, sekian dari review buku yang saya utarakan. Apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.